Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kota Sungai Penuh, Angkatan 11 BGP Jambi. Saya Osi Agnesia MPD dari SMP Negeri 5 Sungai Penuh dan rekan saya. Saya Musabri dari SMK Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Dan rekan saya, Saya Rahma Wahyuni dari SDN 070/11 Kota Sungai Penuh. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu, masuk. Udah lama nggak ketemu Ibu nih. Iya, Bu Rahma. Saya udah rindu sekali main-main ke sini, Bu. Saya ingin bertemu sama Ibu Rahma ini. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Rahma? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aman ya sekolahnya ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Saya juga lihat tadi sepertinya lebih fresh gitu, Bu, sekolahnya, Bu, dari terakhir yang saya datang gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, baiklah Bu Rahma, tujuan saya datang ke sini gitu kan, Bu. Saya nantinya akan melihat bagaimana Ibu dalam kegiatan supervisinya, Bu, coachingnya nantinya. Iya. Nah, di sini saya hanya sebagai pengamat ya, Bu ya. Iya. Sebagai Ada pengamat. rubrik yang Ibu kirim kemarin di WA saya Iya, ya. saya juga udah ngasih tahu ya Bu ya sebelumnya ya. Saya juga Iya. udah memberikan bocoran rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nantinya. Nah, saya ingatkan lagi ya Bu ya. Untuk rubrik penilaiannya itu nantinya saya ingin melihat bagaimana Ibu kemitraan antara Ibu dengan coachingnya nanti, terus bagaimana proses kreatifnya nanti Ibu, terus juga bagaimana cara Ibu memaksimalkan mengembangkan potensi dari coaching yang Ibu coachingkan nantinya, Bu. Saya ingin melihat itu juga selain dari itu juga saya ingin melihat bagaimana Ibu bisa menerapkan gitu nanti prinsip dasar dari coachnya nanti, Bu. Yaitu saya ingatkan lagi itu bagaimana kehadiran penuh Ibu dalam kegiatan supervisi nanti, bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif. Terus juga yang terakhir nanti bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti ya, Bu ya. Baik, Bu. Nah, terus juga saya juga berharap nanti Ibu dalam proses coachingnya nanti, Ibu bisa menerapkan alur tirta. Alur tirta, yang mana alur tirta itu yang sudah kita tahu ya, Bu ya. Tirta itu tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab ya, Bu ya. Nah, itu Bu, rubrik yang saya rasa perlu saya sampaikan ke Ibu. Saya ingatkan lagi ke Ibu. Apa ada pertanyaan, Bu, tentang rubrik penilaiannya? Sejauh ini udah jelas, Bu. Udah ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Sebelum kita memulai proses coaching nih, Bu, ada sedikit yang mau saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya, Bu ya? Saya bertanya ya, Bu ya? Boleh sekali, Bu, boleh. Jadi gini, Bu, kira-kira dalam proses coaching Ibu nanti nih, Bu, antara Ibu sama coachingnya, terus apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu, Bu? Iya. Kompetensi yang mana itu, Bu? Iya, kompetensi inti coaching yang saya pikir yang akan saya kembangkan nanti itu, Bu, ketika saya mengcoaching saya, itu adalah mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga ketika saya mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya harapkan bisa mendapatkan solusi yang tepat, bisa menemukan ide-ide dan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Saya harap seperti itu. Benar sekali ya Bu Rahma ya, dengan kita mendengar dan mengajukan pertanyaan berbobot, harapan kita nantinya ya itu tadi ya Bu ya, solusi ya Bu ya, kita ingin mendapatkan solusi. Nah, baik Bu, dari 2 kompetensi tadi Bu ya yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana nih Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kita kali ini Bu?
Saya pikir saya harus lebih ke mendengar aktif, Bu. Karena saya pikir dengan saya mendengar secara aktif permasalahan dari coach saya, otomatis identifikasi permasalahannya pun akan jelas gitu. Saya pikir Ya, saya setuju sekali itu. Bu dengan Ibu. Dengan Ya, kita mendengar, kita bisa melihat apa inti dari permasalahannya itu tadi ya Bu ya. Jadi kita memang harus ya, mendengar ya Bu ya. Jadi untuk kita mendengar ya, secara aktif itu, kita juga harus hadir secara penuh. Kita juga bisa nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu akan mengalir begitu saja ya Bu ya. Nah, iya, baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya dari saya sebelum Ibu iya, kita memulai proses coaching. Kira-kira iya. nanti Bu, indikator ketercapaiannya itu, tolak ukur gitu, tolak ukur yang bagaimana yang Ibu, harapkan, yang bisa Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Iya, saya pikir Bu, tolak ukur ketercapaian dari uh, coaching ini tentu saja harus menggunakan alur tirta seperti yang Ibu bilang. Jadi saya harus semaksimal mungkin menggunakan alur yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach saya dalam mencari solusi dan menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Dan juga bagaimana dari tahap coaching itu coach bisa menemukan solusi-solusi baru dan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Itu Bu tolak ukur. Iya, benar ya Bu ya, benar sekali. Baik Bu, jadi, saya harap dengan, indikator ketercapaian yang Ibu sebutkan tadi, Ibu nanti Ya, mampu mengarahkan bagaimana coaching untuk menemukan solusi, solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi ya Bu ya. Nah, iya, saya juga berharap nantinya Ibu juga bisa menemukan potensi-potensi apa nih yang ada pada coach Ibu nantinya yang bisa kita iya, kembangkan ya Bu ya. Nah, iya siap Bu. nah, baik Bu, hanya itu Bu pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama Ibu dan rasanya juga apa yang ingin saya sampaikan untuk sebelum kita memulai prosesnya juga sudah saya sampaikan. Nah, kita Iya, bisa memulai Bu proses coaching ini Bu ya. baik Bu. Terima kasih Bu. Mari kita mulai Bu. Silakan Ya. Bu. Bu Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Apa Musabi, kabarnya, silakan Bu? Pak. Apa Apa kabarnya Pak kabar? Musabi? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Udah kemarin udah sebulan ya kita tak ketemu Pak. Gimana? Aman Iya, Pak Bu. siswanya? Alhamdulillah. Cuma itulah saya malam malam hari ini ingin menyampaikan beberapa hal nih karena sudah lama tidak ketemu gitu ya. Ada permasalahan sedikit yang ingin saya sampaikan, Bu. Ibu punya waktu ya, Bu ya? Ya ya, saya sengaja nih meluangkan waktu untuk saya juga mau ketemu Bapak. Ya, Ya silakan jadi Pak. ini, Bu. Bapak ada tujuan apa nih bertemu sama saya siang ini? Ya, pertama ingin menyampaikan keluh kesah saya mengenai kendala saya di kelas, Ibu ya. Iya, Kemudian juga mencarikan solusi permasalahannya. Mungkin dengan sedikit saya berbagi informasi ini nanti ke depannya akan membawa efek yang positif bagi pembelajaran dan sekolah kita, Ibu. Jadi itu yang saya harapkan dari pertemuan kita kali ini. Pertama ya yang penting itu solusinya bagaimana nanti, Bu ya. oh iya. Hmm. Bagaimana Pak situasinya yang Bapak hadapi sekarang? Oh ya gini, Bu. Jadi saya kan ngajar di kelas 11 ini ya. Di kelas Iya, 11 ini saya dari awalnya sudah saya buat peraturan kelas gitu kan. Peraturan kelasnya bahwa setiap pembelajaran, jam pelajaran itu siswa eh, tidak diperkenankan menggunakan HP saat belajar kecuali iya, diizinkan. Gitu. Saya sudah iya, buat peraturan kelasnya, sudah ditempel juga di kelas. Tapi ternyata ketika saya ngajar di depan, banyak juga siswa ada, tidak semuanya sih, tapi banyak juga ada beberapa orang siswa yang menggunakan HP gitu. Jadi iya, tentu proses pembelajarannya terganggu kan. Terkadang mereka ada yang bermain game, ada yang chat-chat kawannya, macam-macam lah namanya anak SMK gitu ya, Bu ya. iya, Jadi ini eh, membuat saya juga
berpikir nih bagaimana caranya nanti. Makanya saya ingin sampaikan ke Ibu sebagai kepala sekolah untuk kita bicarakan ini, Bu. Iya. Kalau Bapak nilai dalam ukuran skala ini ada di skala berapa, Pak? Permasalahan siswa Bapak ini di kelas ini dalam menggunakan handphone. Ya, kalau posisi sekarangnya itu saya mungkin dari di skala 6, Bu ya. Karena tidak semuanya. Jadi ada Oh, yang terutama ini yang laki-laki ya, agak susah kita kendalikan, susah kita atur dalam penggunaan HP-nya gitu. Di skala 6, Bu. iya. Eh, Pak, kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak ini sehingga mereka asik mengganggu belajarnya dengan melihat HP ini? Sebenarnya apa penyebabnya gitu, Pak? Ya, kalau dicari penyebabnya mungkin ya pertama mereka memang sudah zamannya itu menggunakan ini ya, teknologi untuk pembelajaran mungkin ya. Sehingga selama ini kan saya mengajar ya menggunakan buku gitu. Iya, Menggunakan buku terus mencatat gitu kan. Kebiasaan ya, kita seperti itu. Jadi mereka mulai bosan atau gimana lah gitu Ibu ya. Itu salah satu penyebabnya mungkin ya. iya. Nah, jadi apa? eh, jadi apa sejauh ini apa yang Bapak hambatan apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, kalau menurut pemikiran saya, pertama mungkin ya untuk mengatasi ini sebelum belajar, saya berpikir seperti ini, sebelum belajar semua siswa itu mengumpulkan HP-nya gitu kan di depan, Iya, di meja guru atau ditaruh di tempat khusus ya. Sehingga mudah kita awasi. Nanti pas iya, ketika kita membutuhkan, maka kita pakai. Itu, itu langkah pertama saya gitu. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan pembelajaran mungkin Ibu ya. Karena iya, kebutuhan mereka terhadap HP itu memang tidak bisa dipisahkan lagi nampaknya sekarang. Seperti tadi, setelah pembelajaran dijelaskan langkah-langkah tugasnya, barulah kita gunakan HP-nya. Mungkin itu tahap awal saya seperti itu. iya, Pak. Ya, saya pikir tepat sekali itu, Pak. Jadi kalau ketika tidak ketika anak-anak diminta fokus mendengar penjelasan Bapak, bisa Bapak kumpulkan HP. Terus ketika memang harus menggunakan handphone, nanti bisa dibagikan lagi. Selain itu, Pak, apa solusi Bapak? Uh, ada tak hambatan ketika menjalankan uh, solusi tadi? Ada tak hambatannya, Pak? Ya, hambatannya mungkin mereka ya sebagian menolak gitu ya, menolak untuk dikumpulkan HP-nya gitu. Cuma saya berpikir kalau itu terjadi, maka kedepannya itu harus saya bicarakan lagi dengan wali kelasnya sebagai penanggung jawab kelas gitu kan, supaya Iya, mengingatkan lagi siswa di kelasnya untuk mematuhi aturan kelas. Kemudian yang selama ini kan peraturan kita buat, kita rubah jadi kesepakatan kelas. Nah, itu mungkin solusi dari saya ke depannya supaya mereka tertanam dalam dirinya kesadaran untuk mematuhi aturan yang sudah kita buat. Kalau masih juga membandel atau melanggar kesepakatan, maka konsekuensinya saya coba nanti akan bicarakan dengan wali kelasnya, Bu. Itu, Bu. oh iya, Pak, ada nggak solusi tambahan, Pak? Misalnya justru dengan IT, justru dengan handphone itu bisa lebih meningkatkan uh, minat pembelajaran mereka gitu, Pak. Bisa nggak ada solusi lagi yang Bapak pikir bisa menambahkan minat belajar mereka dengan handphone itu barangkali? Untuk saat ini mungkin kalau solusinya itu mencoba menggabungkan materi gitu ya
kemudian dibuatkan semacam soal dalam bentuk game mungkin ya Bu ya. Ya, Kita bagus gunakan Pak. seperti contohnya kan ada sekarang Quizizz itu, Iya, ada bagus sekali game-gamenya tuh gitu Pak. mungkin ya. Ya, Ya mungkin itu yang bisa ya untuk kedepannya gitu. Jadi mereka merasa tertantang, kemudian menarik juga jadinya kan Bu ya, pembelajarannya itu setelah dijelaskan, kemudian mereka mencari materi sendiri, baik iya, itu di Google ataupun di YouTube, terus kita buatkan apa namanya, quiziznya gitu. iya. Mungkin itu Bu. Ya, itu tepat sekali, Pak. Pilihan Bapak itu untuk apa? Memanfaatkan aplikasi Quizizz. Jadi anak-anak lebih semangat dan tahu aplikasi-aplikasi terbaru yang menunjang pembelajaran mereka gitu, Pak. Kira-kira ini kapan gitu Bapak mulai apa mengaktifkan solusi ini ke anak-anak kita? Karena kita dalam ini kan sudah 3 bulan berjalan ya pembelajaran kita, jadi sudah masuk ke mid semester ini kan, jadi secepatnya saya akan terapkan ini Bu. Jadi menjelang mid semester ini, kapan perlu nanti ujiannya kok kita gunakan Google Form gitu kan Iya, untuk ujiannya. Jadi secepatnya dalam minggu depan mungkin sudah bisa kita terapkan gitu. Dengan catatan saya harus belajar dulu lah dengan kawan-kawan yang memahami apa namanya pembuatan kuisis sebagai iya. soal ujian atau game-gamenya gitu Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira siapa nanti yang akan Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam apa mengembangkan program untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Eh, untuk masalah ini saya pikir yang lebih tepatnya itu kan ada di sekolah kita Pak Isra gitu kan, beliau orang IT gitu Bu ya. Jadi Iya, kita coba hubungi beliau, berkolaborasi bagaimana menciptakan ataupun saya kan belum paham ini kuisisnya. Jadi belajar dulu dengan beliau, iya, mudah-mudahan beliau membantu saya untuk membuat soal di kuisis, kemudian nanti bagaimana menerapkannya ketika pembelajaran di kelas dan juga ujian gitu kan. iya, Kemudian untuk mengatasi permasalahan di kelas tadi, saya harap ya pertama wali kelas untuk membantu saya menyelesaikan, kalau masih ada juga siswa yang mengingatkan lah gitu, kalau ada mahasiswa yang masih agak sulit diingatkan, kemudian guru BK juga berperan di sini, termasuk di dalamnya itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bu ya. iya. Iya, boleh Pak. Apa? Nanti boleh Bapak hubungi Pak Isra, boleh wakil kesiswaan. Nanti boleh juga kalau apa jaringan barangkali butuh wifi-nya nanti wifi-nya di area sekolah mana nanti di area kelas mana yang harus kita maksimalkan supaya jaringan bisa dikoneksikan ke anak-anak gitu Pak. Iya, ya itu juga ingin saya sampaikan juga dengan Ibu nih ya, apa termasuk nanti yang berperan di sana ya Kasarana juga kan perlu juga itu Betul. untuk menghubungkan hotspotnya ke sana gitu, wifi-nya juga minta izin juga dengan Ibu nih sekalian gitu Ibu ya. Terima kasih udah mengingatkan saya, buat saya juga lupa nih kalau kalau kita butuh jaringan internet ya Iya, supaya siswanya tidak tidak harus beli paket juga gitu kan, jadi iya beban. betul. Ya ya baru saya ingat betul nih Bu. Ya. Nah, kira-kira apa prioritas Bapak yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya prioritas saya yang pertama itu kalau saya pikir-pikir ternyata di awal kemarin saya tidak apa namanya mengidentifikasi gaya belajar mereka Bu. Jadi ini Iya, termasuk kesalahan juga sebenarnya. Karena saya berpikir metode-metode lama itu masih relevan sekarang gitu kan. Jadi tahapan untuk pertamanya itu saya identifikasi lagi gaya belajar siswa. Kan ada yang seperti yang kita pelajari itu ada gaya belajar auditori gitu ya. Ada iya, yang eh, klasikal seperti yang dulu. Ada juga yang hobinya keterampilan atau skill. Jadi ini yang harus saya coba gali lagi, Bu. Terima kasih juga sudah mengingatkan ini kali ini, Bu. iya. Alhamdulillah. Uh, jadi target Bapak kalau andai
solusi itu dikembangkan di kelas Bapak, dalam skala berapa Pak keberhasilan yang Bapak targetkan nanti Pak? Ya baik, kalau apa namanya fasilitasnya tadi terpenuhi seperti yang kita bicarakan di awal gitu ya, ada wifi-nya, kemudian kolaborasi dengan kawan-kawan, komunikasi juga nyambung, kawan-kawan membantu seperti Pak Isra tadi. Saya berani Ya, targetkan ke skala 9 Bu, sebab ini alhamdulillah. sekolah kita harus lebih maju lagi kan ke depannya supaya apa namanya sekolah kita juga bisa menerapkan ujian online ke depannya Bu. Nah, itu Iya, dalam skala 9 saya pikir sudah bisa kita terapkan itu. iya, alhamdulillah. Saya harap juga dengan solusi yang Bapak dapat ini juga nanti Bapak imbaskan ke kawan-kawan rekan-rekan yang lain, Pak. Jadi Iya, apa ya. budaya positif ini dapat berbagi juga dengan teman-teman, berbagi praktik baik juga dengan teman-teman lainnya, rekan-rekan guru Ya, lain. betul Bu. Ini terima kasih sekali supportnya untuk saya nih, karena selama ini saya belum terpikirkan ke arah sana. Jadi Ya, kita alhamdulillah. apa namanya sibuk memikirkan permasalahannya di kelas gitu kan, jangan siswa Ya, pakai HP, padahal memang tidak bisa dipisahkan lagi Bu ya. ya, Ternyata memang dengan itu dia, pertemuan Pak. kita kali ini, Iya, ya kita menemukan hal yang berbeda nih. Wah, luar luar biasa sekali ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu ini. iya. Nah, alhamdulillah Pak, saya juga bersyukur bisa menjadi coach Bapak pada permasalahan ini. Nah, Ya. dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan gitu, Pak? Ya, pertama saya mendapatkan pencerahan ya, karena kemarin saya berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, bagaimana caranya supaya anak-anak di kelas ini ketika kita mengajar mereka tidak bermain HP gitu kan, tidak menemukan solusi, malah ya dalam artian saya bisa emosi di kelas gitu kan. Tapi dengan kalau hasil pertemuan hari ini, saya mendapat banyak pencerahan, artinya kedepannya dengan menggabungkan materi pembelajaran seperti audiovisualnya gitu ya. Materinya diambil dari Google atau YouTube, siswa mencari sendiri, kemudian mereka diberikan kuisis sebagai gamenya untuk soal-soal ujian, soal-soal latihan mungkin ya. Mereka jadi lebih menarik belajarnya gitu. Selama ini kita hanya cerita di depan. Ini yang bisa saya dapatkan hari ini luar biasa sekali nih. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, saya justru bersyukur dengan proses coaching ini, Bapak bisa mendapatkan solusi sendiri untuk permasalahan Bapak. Pada Iya, intinya, Bapak akhirnya menemukan bahwasanya pembelajaran anak itu memang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Dan iya, yakinlah iya. pembelajaran itu bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Terima Iya. kasih Pak. Ya, terima kasih saya mengucapkan terima kasih luar biasa Ibu memberikan membimbing Iya, gitu ya, menemukan solusi. Padahal memang sebelum ini tidak terpikirkan, jadi kita temukan dengan proses coaching ini. Sekali lagi terima kasih Ibu ya. ya Kebetulan saya sama-sama ada Pak. juga Saya juga terima kasih Bapak ah, sudah membina anak-anak dengan sepenuh hati, itu intinya Pak. ya, terima kasih Ya, Bu. Kebetulan saya ada juga pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu ya. Bu, terima kasih sekali Bu ya ya. baik, silakan Pak. Baik. Baik Bu Rahma. Iya Bu, terima kasih udah observasi kegiatan coaching saya Bu pada hari ini. Iya Bu, saya sudah mengamati ya Bu ya, bagaimana proses coaching Ibu tadi dengan Pak Musabri ya tadi ya Bu ya? Nah, Iya benar Bu. dengan itu, sudah sangat, baik ya Bu ya, berjalan dengan, seperti yang kita harapkan. Nah, saya juga punya catatan ini Bu, catatan sedikit tentang proses coaching tadi. Sebelum saya Iya, menyampaikan catatan saya ini, saya mau nanyakan dulu Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu sama Ibu. iya. Eee Silakan Bu. Kira-kira, indikator ketercapaian apa tadi yang sudah tercapai itu, Bu, saat proses, coaching Ibu tadi bersama Pak Musabri? Iya, saya pikir dari proses coaching tadi, indikator ketercapaiannya saya pikir, saya sudah,
melakukan presence, yaitu kehadiran secara penuh, dan saya juga sudah mendengarkan secara aktif. Saya lebih senang mengatakan mendengarkan dengan sepenuh hati gitu Bu, karena saya pikir saya harus mendengarkan sepenuh hati, jadi saya merasa saya ikut hadir di permasalahan yang dihadapi oleh coach saya gitu. Itu Bu. Benar, Sudah itu sesuai ya Bu ya dengan apa yang saya catat tadi. Ibu juga sudah memberikan sesuatu hal yang betul-betul juga dari hati Ibu seperti yang Ibu bilang tadi. Ibu juga sudah melihatkan bagaimana kemitraan Ibu dengan Pak Musabri tadi, bagaimana Ibu dan Pak Musabri tadi bisa mencari solusi bersama-sama. Ada hal yang Pak Musabri lupa, Ibu bisa ingatkan. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Pak Musabri, Ibu juga bisa mendukung. Itu kemitraan yang luar biasa menurut saya, Bu. Nah, setelah itu, selain dari itu ada yang ingin saya tanyakan, setelah proses coaching ini Bu, proses coaching yang sudah kita jalankan tadi ya Bu ya, kira-kira nih kompetensi apa nih Bu ya yang rasa-rasanya kurang yang perlu Ibu tingkatkan? Iya, nah itu tadi Bu, saya memang karena saya juga baru ya Bu, menjabat sebagai kepala sekolah di sini mungkin baru setahun setengah gitu. Jadi saya merasa memang harus lebih menggali lagi potensi dan lebih belajar lagi gimana teknik mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing, bisa menjadi pertanyaan pemantik bagi coach saya sehingga dia bisa bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan dia. Jadi intinya itu Bu, saya pikir saya harus lebih belajar lagi menyusun pertanyaan yang berbobot gitu. Itu Benar saya sekali ya pikir. Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan itu yang Ibu rasa perlu ditingkatkan, tapi sebenarnya saya sudah melihat itu sudah ada di diri Ibu. Bagaimana Ibu mengingatkan lagi Pak Musabri tadi apa permasalahannya, apa solusinya, solusi lain Ibu menggali lagi ya Bu ya. Itu termasuk pertanyaan yang berbobot itu Bu menurut saya. Nah, semoga kompetensi yang baik dari Ibu tadi bisa Ibu pertahankan dan apa yang rasanya Ibu yang kurang itu bisa Ibu tingkatkan. Nah, kompetensi tersebut itu bisa bermanfaat nantinya untuk Ibu sekarang ataupun di masa depan nantinya untuk Ibu. Nah, baik Bu, saya rasa sudah cukup ya saya melihat bagaimana proses coaching Ibu tadi, bagaimana Ibu mengelola sekolah juga sudah saya lihat. Saya juga sudah punya penilaian ini Bu, rubrik penilaian saya juga sudah saya isi. Nah, terima kasih Bu Rahma waktunya. Ya, saya yang Ibu terima kasih kepada Ibu karena berkat bimbingan dari Ibu saya bisa lebih mengembangkan potensi yang ada gitu. Saya juga bisa menambah ilmu lagi gitu Bu. Karena yakin pengalaman dari senior itu tidak ada diajarkan di perkuliahan Bu, tapi saya dapatkan dari praktek sebagai pimpinan di sini dan binaan dari Ibu sebagai pengawas gitu Bu. Terima kasih Bu. Jadi kita sama-sama berkomitmen ya Bu ya untuk memajukan sekolah ini ya Bu ya. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, sampai bertemu ya di sesi berikutnya ya Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Osi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.